Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP2K BPMD Kabupaten Lombok Utara terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat desa. Pada Senin 14 Oktober 2024 kemarin, DP2K BPMD Lombok Utara menyelenggarakan acara sosialisasi penyusunan peraturan Bupati dan Perbub terkait peningkatan standar pelayanan minimal di desa. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Makan Angkringan Balap Desa Madana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Lombok Utara, termasuk Ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Utara, Budiawan. Sosialisasi ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa mengenai standar pelayanan yang sesuai dengan regulasi terbaru, sekaligus mendorong keterlibatan pemerintah desa supaya meningkatkan layanan yang lebih efisien, transparan, dan maksimal. Itu salah satunya kan itu. Nah, kemudian fokusnya adalah kaitan dengan pemenuhan administrasi yang harus ada di desa, seperti itu. Maka mungkin perlu dibuat batasan kaitan dengan tadi itu, kaitan dengan informasi tanah khas di desa itu. Perlu dibuatkan definisi operasionalnya apa sih maksudnya. Kalau sampai yang kayak tadi sampaikan Pak Kades Gorontalo itu panjang sekali, banyak akan kemudian. Maka kita harus batasi dia sampai di mana mungkin. Mungkin konsepnya seperti register tanah tadi itu, kita tahu tanah ini apa lokasinya di mana, luasannya seperti apa, pemiliknya siapa, dibuat pembatasannya, sehingga tidak kita kemudian terjebak harus sampai dari itu, harus mencari sil-sil. Mas sebenarnya perlakuannya kan, Mas sekarang lebih fokus kepada yang B. Nah, di awal tadi Bu Dewi pernah menyampaikan terkait dengan LAGD yang tidak ada lagi kan, itu kan selalu aktif pasif kan. Jadi yang di dinas yang pasif, masyarakat yang aktif, masyarakat kebalikannya. Dia miriplah dengan UMP ini. Tatkala masyarakat aktif menyampaikan laporan kepada kita, misalnya untuk diregistrasi tanahnya, dia mantap itu kalau terjadi begitu. Cuma yang terjadi saat ini kan kalau ada proses, misalnya jual beli waris susah, itu saja yang tanah di desa. Kalau berkaitan dengan tanah khas tadi sudah disampaikan, itu memang suatu kewajiban harus sudah dicatatkan di desa. Sampaikannya dengan tanah di desa. Dulu ada suatu sering disampaikan bahwa di desa itu memang wajib harus ada PTC. Ya, PTC desa yang sekarang diganti dengan buku register tanah desa. Jadi semua bukan tanah milik desa saja, tapi semua tanah milik masyarakat. Nah, untuk penyusunan secara detail, saya secara pribadi dan mewakili pengelolaan dulu pernah disampaikan kepada kepala BPN bahwa untuk menyusun secara detail buku identitas desa itu harus ada kerjasama dari BPN. Karena kami di desa ini adalah rata-rata desa yang peninggalan, di mana peninggalannya kalau desa induknya tidak memiliki DTC, maka desa pecahannya juga tidak akan memiliki itu. Yang kedua, pencatatannya yang dulu masih manual. Nah, di mana DTC ini dia harus mencatat sejarah tanah. Misalnya tanah sekarang yang kita miliki ini asalnya dari bapak kita, atau kita membeli, bapak kita memperolehnya luasannya dulu berapa, ini dibagi beberapa orang, itu dia harus terus biar terus. Nah, jadi tidak boleh terputus seperti buku register. Kalau di buku register kapan dia ada situasi yang menyebabkan dia berubah, maka yang dicatat di situ hanya pendaftaran situasinya saja. Tapi dia tidak mencatat dari mana sih sumber tanah itu. Misalnya saya contohkan, dari asal tanah itu pertama adalah tanah adat. Dari tanah adat dia dijadikan sebagai tanah diberikan oleh siapa, sehingga dia berubah status tanah itu menjadi tanah, misalnya diberikanlah kepada kepala dusun ya, pada saat itu dulu dan kepala desa. Nah sekarang kita lihat lagi
tanah-tanah ini lalu dipecah dijualnya kemana, bintang berapa, harganya berapa, ini semuanya tercatat semua, aku jelas. Nah ini yang sampai hari ini BPN belum bisa memberikan akses itu. Karena yang kami butuhkan adalah asal tanah dulu, asal semua tanah yang ada di desa itu. Nah, karena untuk membuat ini memang tidak bisa kita pakai manual. Nah, dulu pernah kami sarankan. Ini tidak bisa kami lakukan kalau digunakan manual kecuali BPN atau pemerintah daerah memfasilitasi membuatkan kami satu alat bantu yaitu aplikasi untuk menyusun sejarah tanah. Nah, ini kaitannya dengan yang tadi pencatatan tanah yang ada di desa. Kepala Dinas DP2 KBPMD Kabupaten Lombok Utara, Mala Siswadi, menjelaskan bahwa kegiatan ini diharapkan mampu menjadi pedoman bagi desa dalam melaksanakan pelayanan yang efektif. Ia juga berharap perbup yang dirancang nantinya dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten, untuk lebih maksimal dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan maupun pemenuhan administrasi pelayanan kepada masyarakat. Jadi, alhamdulillah, step by step regulasi-regulasi tentang pengelolaan administrasi desa ini telah kita selesaikan, dan kita saat ini sedang melaksanakan pembahasan terkait pelaksanaan standar pelayanan minimal di desa. Jadi maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah bagaimana kita memenuhi regulasi yang mengatur tentang tata cara bagaimana melaksanakan pelayanan minimal di desa untuk lebih mempercepat proses-proses pelayanan di desa, lebih transparan, kemudian untuk meningkatkan kualitas pelayanan di desa. Itu harapan kita nanti setelah pergub ini jadi, ini kemudian akan dimanfaatkan oleh semua pihak, baik oleh pemerintah desa maupun oleh pemerintah kabupaten di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan maupun kegiatan-kegiatan tentang pemenuhan administrasi di desa, sehingga pelayanan kepada masyarakat tentu akan lebih maksimal lagi. Sebagaimana kita maklumi bahwa untuk melaksanakan pembangunan di desa tentu banyak sekali regulasi-regulasi, peraturan-peraturan baik oleh peraturan pemerintah pusat yang kemudian kita susun lagi peraturan yang lebih teknis di kabupaten berupa perbup yang menjadi dasar oleh desa di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, kemudian pelaksanaan pemberdayaan, demikian juga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Itu barangkali secara umum. Pembahasan itu adalah salah satu contoh pelayanan saja. Jadi tadi kita ambil sampel, misalnya di dalam bagaimana pelayanan kepada masyarakat yang meminta keterangan kepada desa terkait bagaimana mengurus proses-proses tanah, misalnya hibah tanah dan lain sebagainya. Tentu proses-proses itu dilaksanakan melalui pemerintah desa dulu awalnya, sehingga mekanisme-mekanisme itu harus kita sepakati bersama sehingga masyarakat memiliki kejelasan seperti apa proses-proses itu dapat dilaksanakan, berapa menit waktunya, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya harus jelas untuk dibahas, dicantumkan di dalam pergub ini. Jadi tadi itu hanya contoh-contoh saja, contoh-contoh pelayanan. Masih banyak contoh-contoh yang lain dan kemudian kita kupas sebagai perbandingan proses-proses praktik-praktik di lapangan, mana yang kemudian yang paling mempermudah, kemudian tidak melanggar regulasi, mana yang sesuai dengan peraturan, itu yang kemudian kita adopsi, kita lakukan mekanisme-mekanisme yang kemudian ini masuklah menjadi satu kebijakan utuh kemudian yang dicantumkan dalam peraturan yang kita susun. Ini merupakan salah satu dari sekian yang akan kita terbitkan untuk mendukung proses-proses
pelaksanaan pembangunan di desa, pelaksanaan administrasi di desa. Jadi kalau tidak salah saya sudah mengelis sekitar 12 regulasi yang memang harus disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan tata cara pengangkatan perangkat desa, begitu juga peraturan-peraturan lain disesuaikan dengan perubahan peraturan desa 06 menjadi 03 dan lain sebagainya, sehingga mekanisme tersebut jelas. Ini yang perlu diatur di dalam perbuk-perbuk ini. Ini merupakan salah satu perbuk yang kemudian kita selesaikan dulu step by step. Dan alhamdulillah sebagian besar dari perbuk-perbuk ini sudah kita laksanakan, sudah kita susun. Jadi ada beberapa barangkali yang memang perlu kita menjadi perhatian. Di antaranya adalah SPM desa ini, kemudian tata naskah dinas desa. Seperti apa kemudian desa melaksanakan administrasinya di desa, ini kemudian memiliki tidak bias, memiliki kesamaan persepsi di antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kita semua, sehingga harapan dalam proses-proses pelayanan kepada masyarakat tentunya ini lebih pasti. Demikian juga untuk mempercepat proses pelayanan. Kita tahu masyarakat kita memiliki mobilitas yang tinggi. Ibu-ibu sudah bisa melakukan COD, membantu suaminya mencari nafkah dan lain sebagainya. Kita pahami, jadi jangan sampai kemudian proses-proses yang ada di desa kita tidak memiliki kesamaan persepsi, sehingga proses-proses ini menghambat pelayanan-pelayanan. Sementara masyarakat mengharapkan pelayanan ini cepat, sehingga mobilitas masyarakat ini bisa lebih cepat. Tentu ini bertujuan untuk mempercepat pemulihan pembangunan yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Itu. Mahasiswadi juga menyoroti pentingnya penyusunan regulasi tingkat daerah yang selaras dengan peraturan pusat. Menurutnya, pembangunan di desa membutuhkan regulasi yang jelas sehingga pemerintah desa bisa memiliki pedoman teknis yang mendasar dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Waktunya, kemudian hal-hal yang perlu dipersiapkan dan lain sebagainya harus jelas untuk dibahas, dicantumkan di dalam perbuk ini. Jadi tadi itu hanya contoh-contoh saja. Contoh-contoh pelayanan, masih banyak contoh-contoh yang lain, dan kemudian kita kupas sebagai perbandingan proses-proses praktik-praktik di lapangan, mana yang kemudian yang paling mempermudah, kemudian tidak melanggar regulasi, mana yang sesuai dengan peraturan, itu yang kemudian kita adopsi, kita lakukan mekanisme-mekanisme yang kemudian ini masuklah menjadi satu kebijakan utuh kemudian yang dicantumkan dalam peraturan yang kita susun. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak perbuk yang akan kita terbitkan untuk mendukung proses-proses pelaksanaan pembangunan di desa, pelaksanaan administrasi di desa. Jadi kalau tidak salah saya sudah mengelis sekitar 12 regulasi yang memang harus disiapkan oleh pemerintah daerah terkait dengan tata cara pengangkatan perangkat desa, begitu juga peraturan lain disesuaikan dengan perubahan peraturan desa 06 menjadi 03 dan lain sebagainya, sehingga mekanisme tersebut jelas. Ini yang perlu diatur di dalam perbuk-perbuk ini. Ini merupakan salah satu perbuk yang kemudian kita selesaikan dulu step by step. Dan alhamdulillah sebagian besar dari perbuk-perbuk ini sudah kita laksanakan, sudah kita susun. Jadi ada beberapa barangkali yang memang perlu kita menjadi perhatian. Di antaranya adalah SPM desa ini, kemudian tata naskah dinas desa. Seperti apa kemudian desa melaksanakan administrasinya di desa, ini kemudian memiliki tidak bias, memiliki kesamaan persepsi di antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan kita semua, sehingga harapan dalam proses-proses pelayanan kepada masyarakat tentunya ini lebih pasti. Demikian juga untuk mempercepat proses pelayanan. Kita tahu masyarakat kita memiliki mobilitas yang tinggi. Ibu-ibu sudah bisa melakukan COD, membantu suaminya mencari nafkah dan lain sebagainya. Kita pahami, jadi jangan sampai kemudian proses-proses yang ada di desa. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Sabalas TV mengabarkan.
Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu menyerahkan surat keputusan atau SK penambahan masa jabatan anggota BPD se-Kabupaten Lombok Utara di halaman kantor Bupati pada Kamis 17 Oktober 2024. Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sah di Kabupaten Lombok Utara. Perpanjangan masa jabatan yang semulanya 5 tahun kini menjadi 8 tahun. Penyerahan SK tersebut dihadiri oleh Kapolres Lombok Utara, Kepala OPD Lingkup Pemerintah Daerah Lombok Utara, Kepala Desa, serta seluruh ketua serta anggota BPD Lombok Utara. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu dalam sambutannya menyampaikan, penyerahan SK perpanjangan masa jabatan ini adalah amanat daerah untuk melanjutkan apa yang diinginkan ke depan dalam rangka ikut serta membangun Lombok Utara yang lebih baik. Ia juga mengatakan, dalam membangun daerah, meski tahap-setahap, tetapi seluruh aspek pembangunan daerah bisa dilakukan, seperti membangun kompleks pemerintah daerah, jalan nasional, dan pembangunan jalan di desa. Setelah hampir 10 tahun saya menjadi kepala daerah, baru kali ini saya bisa bertemu dengan seluruh anggota BPD se-Lombok Utara. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan ini adalah amanat daerah kita. Amanat daerah kita untuk melanjutkan apa yang kita inginkan ke depan, membangun Lombok Utara yang lebih baik. Kita patut bersyukur setahap demi setahap, tetapi pasti seluruh aspek pembangunan daerah bisa kita lakukan. Kemarin kita memulai dengan membangun kompleks pemerintahan daerah ini. Insya Allah akan terus berlanjut pasca saya berhenti sebagai bupati, karena usia saya Karing Oktober, November, Desember, Januari saya pelantikan. Itu saya ucapkan terima kasih kepada semua perangkat daerah, semua kepala desa, Pak Camat, Ibu Camat, dan semua anggota BPD yang telah ikut berpartisipasi dalam rangka pembangunan daerah kita ke depan dan tahun-tahun. Hadirin yang saya hormati, di usia 16 tahun Lombok Utara, alhamdulillah banyak hal yang sudah kita lakukan. Tahun 2023 kemarin, alhamdulillah telah ditetapkan 41,60 km jalan di daerah ini menjadi jalan nasional. Saya ingat waktu menjabat bupati pertama dulu, saya undang kepala daerah 10 Lombok. Waktu itulah kita mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya jalan lingkar Lombok ini jadi jalan nasional. Alhamdulillah tahun 2023 hal itu bisa kita lakukan. Dan paling saya bangga adalah dari ujung barat sampai ujung timur, masyarakat Lombok Utara ini tidak ada satupun yang protes. Karena arah sekena tembok, arah sekena balai, arah sekena toko, ya, ada kena tanah, alhamdulillah. Berarti seluruh masyarakat Lombok Utara seke ate, seke angan, dan saya terima kasih atas nama Pemda Lombok Utara. Dilebarkan jalan ini burung parente. Yang kan negara sudah mengeluarkan dana hampir 300 miliar untuk pelebaran jalan. Ditambah dengan daerah di ibu kota Lombok Utara ini, saya bilang negara luar jadi ibu kota, Tagaluang sendiri durung nyerente. Alhamdulillah, tidak ada rintangan kita, dan seluruh masyarakat di Tanjung ini ikhlas, ya. Tokonya dimundurkan, rumahnya dimundurkan, pajarnya dimundurkan. Ini saya yakin dan ini membuat saya bahagia sekali sebagai kepala daerah yang alhamdulillah masyarakatnya mau melakukan pembangunan yang kita laksanakan sekarang. Hadirin yang saya hormati, banyak hal yang nantinya akan dilanjutkan.
Jalan Lingkar Utara pernah tahun 2023 kemarin kita dapat dana 61,6 miliar, tapi tidak tahu, saya tidak paham, tiba-tiba hilang dana itu, dipindahkan karena sama gubernur ke Pulau Sumbawa, tidak tahu saya. Nanti tugas kepala daerah yang besok, Jalan Lingkar Utara ini harus selesai, panjangnya 11 km. Ini yang harus dilakukan dalam rangka membentuk ibu kota Tanjung sebagai ibu kota Kabupaten Lombok Utara. Yang kedua, kaitannya dengan pembangunan daerah memang harus kita lanjut. Pembangunan komplek Pemda pun belum selesai. Baru beberapa kantor yang ada di sini, termasuk tahun ini kantor DPR dan kantor sosial. Belum seluruh perkantoran jadi. Kita ingin kumpulkan kantor itu dalam satu komplek. Kemarin saya terus terang, saya terima kasih sekali kepada Pak Danrem. Saya menghadap Pak Danrem. Pak Danrem, saya minta tolong ini, saya bilang Pak Danrem, ada apa Pak Bupati, minta tolong katanya. Saya mau membuat komplek Pemda ini. Saya mohon kantor Koramil ini kita pindah. Saya yang membangunkan Pak Danrem. Pak Danrem alhamdulillah setuju. Dan kantor Koramil sekarang ada di Dayang Danasol. Saya terima kasih sekali kepada Pak Danrem dengan seluruh perangkatnya yang ada. Jadi besok kantor Koramil itu kita bongkar, itu jalan masuk lurus. Dengkanggo ampo orang mas semalak dia daerah. Mai angen batur tanjongan. Selabu apa-apa dia ada wadau. Besok kalau sudah ini jadi komplek ini, lapangan itu jadi taman kota, Dengkanggo malah diampo renden. Jadi kepala desa, perangkat desa yang ada di Tanjung ini harus beritahu juga masyarakat kita yang ada di Tanjung. Ya. Kasihan, ini rumah sakit bagus, itu kantor DPR bagus, bupati bagus, Jogja ku la ilaha illallah, rada bekra mulai dulu. Ini memerlukan pengertian kita semua. Yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah status daerah kita sekarang. Dulu waktu kita baru dibentuk, status Lombok Utara ini adalah daerah tertinggal satu-satunya di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah dengan keputusan Kementerian Desa, ya, status daerah tertinggal sudah dientaskan, dicabut, dan kita sudah sama dengan kabupaten kota yang lain di Nusa Tenggara Barat dan di Indonesia. Ini alhamdulillah, tentu ini hasil pembangunan daerah. Yang kedua, daerah kita ini kemarin daerah termiskin 43,14%. Dalam kurun waktu 16 tahun kita berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 23%. Masih kita tertinggi di Indonesia, di NTB ini. Nah, ini tugas kita. Banyak hal yang sudah kita lakukan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan. Kemarin waktu COVID. Sementara itu, Kepala DP2 KBPMD Lombok Utara, Mala Siswadi mengatakan, mana dari undang-undang, kepala desa maupun DPD terkait penambahan masa jabatannya sudah bukan menjadi amanat kepada pemerintah daerah. Dilaksanakan penyerahan masa perpanjangan jabatan BPD ini dilaksanakan, maka kegiatan-kegiatan perencanaan pelaksanaan pembangunan APBDes bisa segera dijalankan. Lebih lanjut, perubahan-perubahan nantinya kemudian menjadi perhatian dalam komunikasi dengan pemerintah provinsi. Diketahuinya, provinsi juga menyediakan pendampingan kepada desa-desa yang sudah siap untuk melakukan perubahan APBDes. Kami menginformasikan, memaklumkan kepada kita semua bahwa minggu lalu kami berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita di desa. Yang pertama terkait dengan
informasi bahwa pemerintah provinsi akan bersedia melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan perubahan RPJMDes desa. Jadi untuk kemudian bisa itu kita laksanakan, kegiatan ini harus segera kita laksanakan. Yang kedua, beberapa hal yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di desa menjadi perhatian kita, terutama setelah ada pendampingan dari Kementerian Desa dan provinsi terkait dengan ketaatan kita terhadap penggunaan dana desa. Ini menjadi perhatian kita, apalagi terhadap perubahan APBDes yang akan kita sama-sama laksanakan saat ini. Sehingga dalam kondisi tersebut kami perlu kemarin melakukan melaporkan kepada Bapak Bupati apa yang harus kami lakukan, meminta petunjuk, sehingga alhamdulillah beliau menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di desa harus tetap dilaksanakan selama itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk hal-hal yang sifatnya krusial, beliau memerintahkan mengutus kepada inspektorat dan ketua akad yang saat ini beliau tidak hadir di tengah-tengah kita. Hari ini beliau sedang melaksanakan konsultasi kepada pemerintah pusat tentang hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita terhadap penyusunan RPJMDes maupun penyusunan APBDes yang saat ini sama-sama kita lakukan terhadap hal-hal yang saat ini kita rasakan krusial. Kemudian untuk terkait dengan penyerahan SK, Bapak Bupati meminta kita untuk melaksanakan pada minggu-minggu ini. Akhirnya alhamdulillah hari ini kita sama-sama berkumpul di sini melaksanakan acara ini secara bersama-sama. Tentu kembali kami menegaskan bahwa tujuan kegiatan kita adalah yang pertama, dengan telah diserahkannya SK penambahan masa jabatan nantinya BPD pada saat ini, maka secara legal formal BPD telah sah mendapatkan penambahan masa jabatan selama 2 tahun dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Kemudian yang kedua, diharapkan dengan adanya penambahan masa jabatan BPD dapat melaksanakan tugas dan fungsinya selaku mitra dari kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik menuju desa yang maju dan mandiri. Yang ketiga, BPD segera melakukan pembahasan perubahan RPJM desa bersama kepala desa sesuai masa jabatan yang baru. Daerah yang telah mengakomodir dan melaksanakan perintah undang-undang ini, bahwa ini salah satu klausul perpanjangan 2 tahun untuk BPD dan pemerintah. Kita patut mengucapkan puji dan syukur atas semua kegiatan yang terlaksana dengan baik dan berjalan dengan apa yang kita harapkan. Dihadiri oleh semua elemen masyarakat yang maksimal BPD sebagai tenaga utara itu hadir di tengah. Ini hati yang paling dalam mereka tentu gembira dengan hal ini, dengan penambahan ini, acara yang begitu luar biasa, acara yang begitu kita nanti sehingga terlaksana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara dengan semua SPKP yang mendukung kegiatan ini berjalan sesuai dengan yang kami harapkan dari semua BPD yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian ada beberapa BPD yang terlibat polisi, tanggapan dari ketua sendiri? Saya rasa per hari ini kami sudah diberikan surat edaran terutama ketua, dan itu kami lanjutkan kepada anggota untuk menyampaikan bahwa kita tidak boleh berpolitik praktis. Jadi kami himbau kepada semua teman-teman ini untuk tidak ikut pada politik praktis. Salah satu mungkin ikut berkampanye, menyediakan tempat kampanye dan segala macam. Kami sudah diingatkan oleh Bawaslu Kabupaten Lombok Utara bahwa kami itu tidak boleh. Segala kantor. Segala kantor. Kota. 1, 2, 3. Desa Kayangan. Kayangan. 1, 2, 3. Sudah. Langkong. 1, 2, 3. Sudah. 1, 2, 3. Sudah. Selesai.
Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan. Peresmian pengangkatan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara masa jabatan 2024-2029 berjalan hikmat. Pengambilan sumpah janji pimpinan dewan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor DPRD Lombok Utara pada 9 Oktober 2024 kemarin. Pengangkatan pimpinan DPRD Lombok Utara itu dilaksanakan berdasarkan keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 1000/1.4/639 tahun 2024. Adapun nama-nama pimpinan yang dilantik tersebut yakni Agus Jasmani sebagai Ketua DPRD, Hakamah sebagai Wakil Ketua 1, kemudian Imade Karyase sebagai Wakil Ketua 2. Ketiga pimpinan tersebut secara langsung dilantik dan dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Mataram. Saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah atau janji yang akan saudara ucapkan tersebut disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa pula yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini perhatikan dan ikuti kata-kata saya. Bagi saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Selanjutnya untuk seluruhnya, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sebagai pimpinan daerah Ulangi. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan berpedoman kepada Pancasila. Dengan berpedoman kepada Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan. Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili. Usai pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tersebut, Ketua DPRD Lombok Utara Agus Jasmani menyampaikan bahwa lembaga DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Hubungan dengan hal tersebut, pihaknya memandang bahwa terjalinnya suatu hubungan kemitraan yang harmonis tidak hanya cukup didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, tapi komunikasi yang bersifat informal dan jalinan silaturahim harus terus dikembangkan. Dirinya juga meyakini bahwa Bupati sebagai kepala daerah mengemban misi yang sama dengan DPRD, yaitu sama-sama bertujuan ingin memberikan yang terbaik untuk kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara.
Lebih lanjut, ia mengatakan, sebagai lembaga legislatif, tugas utama adalah merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Setiap keputusan yang diambil haruslah didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan rakyat. Memenuhi harapan masyarakat yang telah memberikan suara kepada kita dalam pemilihan umum yang lalu. Dalam menjalankan amanah ini, saya menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Lombok Utara cukup besar. Kita hidup dalam masyarakat yang dinamis dan terus berubah. Berbagai isu mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, hingga lingkungan hidup memerlukan perhatian dan penanganan yang serius. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara untuk bersinergi dan bekerja sama dalam mencari solusi yang terbaik bagi setiap permasalahan yang ada. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang kami muliakan. Pemerintah daerah adalah pelaksana fungsi-fungsi pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Dalam hal ini, DPRD mempunyai trifungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hubungan antar kedua lembaga ini adalah setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa di antara kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dan sejajar. Sedangkan hubungan kemitraan bermakna bahwa antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra kerja dalam membuat dan merumuskan kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsinya masing-masing. Dengan demikian, kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memandang bahwa terjalinnya suatu hubungan kemitraan yang harmonis tidak hanya cukup didasarkan pada peraturan perundang-undangan semata, tetapi komunikasi yang bersifat informal dan jalinan silaturahim harus terus dikembangkan. Kami yakin bahwa Bupati sebagai kepala daerah mengemban misi yang sama dengan DPRD, yaitu sama-sama bertujuan ingin memberikan yang terbaik untuk kemakmuran seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin undangan yang kami muliakan. Sebagai lembaga legislatif, tugas utama kita adalah merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Setiap keputusan yang kita ambil haruslah didasarkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mendengarkan aspirasi masyarakat, karena merekalah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Saya berencana untuk lebih meningkatkan komunikasi antara DPRD dan masyarakat yang selama ini sudah berjalan baik melalui dialog langsung maupun melalui teknologi informasi. Hal ini sangat penting agar masyarakat merasa terlibat dalam proses pemerintahan dan agar kita dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal anggaran, kita harus lebih bijak dan transparan dalam mengelola keuangan daerah. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Saya mengajak rekan-rekan anggota DPRD untuk bersama-sama melakukan pengawasan yang ketat terhadap anggaran belanja daerah agar tidak terjadi penyimpangan dan penggunaan yang tidak efektif. Kita harus memastikan bahwa setiap program yang diusulkan benar-benar mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Dalam menjalankan tugas dan fungsi kita, kolaborasi antar lembaga juga sangat penting. Komunikasi yang baik antar lembaga akan mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi program-program pembangunan. Dalam proses pembangunan Kabupaten Lombok Utara, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya ulangi,
Dalam proses pembangunan Kabupaten Lombok Utara, tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Mari kita bangun kesadaran kolektif untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah. Setiap individu, setiap komunitas, dan setiap organisasi memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekitarnya. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Utara, kami mengajak untuk aktif berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Pemikiran konstruktif Anda sangat berarti bagi kami. Mari kita bersama-sama menciptakan Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik. Sementara itu, Bupati Lombok Utara yang diwakili oleh Asisten 3 mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Lombok Utara yang baru saja diambil sumpah janjinya. Menurutnya ini adalah momen bersejarah, tidak hanya bagi para pimpinan dewan, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Lombok Utara. DPRD menurutnya merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai wakil rakyat, ia mengatakan DPRD bertugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan dengan dipimpin yang bahagia ini. Atas nama pribadi dan pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD Lombok Utara yang baru saja diambil sumpah janji. Ini adalah momen bersejarah tidak hanya bagi para pimpinan dewan, tapi juga bagi seluruh masyarakat Lombok Utara. Semoga amanah yang diemban dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Sebagaimana kita ketahui, DPRD merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan daerah. Sebagai wakil rakyat, DPRD bertugas untuk menyampaikan aspirasi masyarakat serta mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan dipimpin oleh ketua yang baru, saya berharap sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat demi tercapainya visi dan misi pembangunan Lombok Utara. Tantangan yang dihadapi ke depan tidaklah ringan. Berbagai isu, mulai dari pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, hingga ekonomi, harus menjadi perhatian kita bersama. Mari kita jalin kolaborasi dan sinergi yang baik untuk menciptakan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Saudara-saudari dan hadirin yang berbahagia, melalui kesempatan ini saya berpesan agar setiap anggota dewan mengabdi secara totalitas sebagai wakil rakyat yang sejatinya selalu responsif dan akuntabel dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Karena sumpah yang diikrarkan berjanji dengan nama Tuhan untuk bertugas dengan jujur, adil, dan amanah. Selain bertanggung jawab kepada masyarakat dan hukum, saudara-saudara juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ke depan, DPRD bersama pemerintah daerah tentu masih mempunyai tugas, yaitu bagaimana menjadikan Kabupaten Lombok Utara yang lebih baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, menciptakan lapangan kerja yang layak, menanggulangi kemiskinan, serta memastikan keamanan dan ketertiban di setiap lingkungan. Dengan demikian, masyarakat Lombok Utara akan memiliki rasa cinta dan bangga terhadap daerahnya, sehingga menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang sangat kuat. Saya yakin dan percaya, dengan semangat kebersamaan, kita dapat membawa Lombok Utara menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita tingkatkan kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang kita ambil. Masyarakat menunggu hasil kerja nyata kita. Saudara-saudari dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan selamat bekerja kepada pimpinan
dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara, mari jadikan masa bakti ini sebagai periode yang penuh prestasi dan keberhasilan. Dengan semangat kerja keras, kolaborasi yang baik, dan komitmen yang tinggi, sehingga kita bisa mencapai tujuan yang kita cita-citakan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kerjasama kita dapat terjalin dengan baik dan solid dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu meridhoi segala ikhtiar kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih kegiatan itu dan tujuannya seperti apa sih? Ya, jadi saya mewakili Bapak Bupati diperintah untuk membuka acara pelatihan MKD Kabupaten Lombok Utara. Pelatihan MKD ini hajatannya ya bagaimana Majelis Keramat Desa yang sudah terbentuk di Kabupaten Lombok Utara ini tidak hanya sebatas dibentuk dia, tapi dia berfungsi. Nah, kan kita bisa melihat bagaimana eksistensi Majelis Keramat Desa, manfaatnya dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa khususnya terkait dengan misalnya perdata atau sengketa terkait dengan adat atau tindak pidana ringan. Nah, di Lombok Utara seperti yang kita saksikan sekali lagi, MKD ini kan sudah kita rasakan manfaatnya. Maka pada pertemuan pagi hari ini Pak Kadis PMD itu mengundang 43 MKD, perwakilan itu 2 orang ya. 2 orang per desa, sehingga totalnya sekitar 80 sekian. Ya tidak lain tidak bukan hajatannya dalam rangka nanti itu optimalnya fungsi MKD di Kabupaten Lombok Utara. Begitu kurang lebih, karena tujuan pembentukan MKD ini kan dalam rangka membina mewujudkan kedamaian masyarakat, memelihara kedamaian, kemudian bagaimana menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana fungsi MKD ini ya dapat menjadi terdepan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah khususnya terkait dengan itu tadi tindak pidana ringan, kemudian persoalan terkait dengan adat atau sengketa adat atau terkait dengan hal-hal perdata gitu. Jadi begitu kurang lebih. Mudah-mudahan dengan peningkatan kapasitas ini berharap bahwa fungsi MKD ini ke depannya tentunya semakin optimal dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya di desa. Itu sih kurang lebih. Majelis Keramat Desa atau MKD dihajatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa. Keberadaan MKD diharapkan dapat mengakomodasi sekaligus menawarkan solusi penyelesaian permasalahan dengan pendekatan hukum adat berlandaskan norma budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Gumipair, Lombok Utara. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP2KBPMD pada hari Senin lalu, tanggal 4 November 2024, telah menggelar kegiatan peningkatan peran Majelis Keramat Desa atau MKD bertempat di aula kantor DP2KBPMD. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Agus menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran Majelis Keramat Desa di Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya, keberadaan MKD saat ini sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Beberapa sengketa atau persoalan di masyarakat sering terjadi dan pada akhirnya bisa ditangani oleh Majelis Keramat Desa. Selain itu, peran penting juga dilakukan oleh Majelis Keramat Desa, yakni menyelesaikan sengketa atau kasus hukum di tingkat bawah, pada akhirnya tidak sampai ke arah ranah kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas DP2KBPMD Kabupaten Lombok Utara, yang memang kali ini kita melakukan beberapa kegiatan, salah satunya bagaimana peningkatan peran Majelis Keramat Desa yang memang lembaga ini yang memang selalu akses di desa, bagaimana membantu kepala desa sebagai mitra kepala desa di dalam penyelesaian sengketa yang ada di desa. Pada dasarnya MKD ini dibentuk tidak hanya menyelesaikan sengketa,
tapi membantu proses-proses perdamaian dan bagaimana bisa menginventarisasi nilai-nilai budaya yang ada di desa. Keberadaan MKD ini sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Jadi dalam keseharian masyarakat terjadi beberapa persengketaan yang memang itu bisa ditangani oleh Majelis Kerama Desa. Pada dasarnya sengketa itu bersifat salah satunya tindak pidana ringan, perdata, itu bisa diselesaikan di tingkat bawah. Sekarang kebiasaan masyarakat kita yang sedikit-dikit kasus kecil saja sengketa tanah, mereka lapor polisi yang memang sengketa itu bisa kita selesaikan dengan win-win solution dengan keberadaan masyarakat kita di desa. Jadi win-win solution ini memang kita angkat dari budaya nenek moyang kita yang bisa menyelesaikan sengketa dari bawah. Nah, dari keberadaan itu maka kita angkat kearifan lokal kita melalui Majelis Kerama Desa menyelesaikan sengketa di tingkat bawah, tidak sampai ke arah ranah kepolisian. Karena selama ini bahwa MKD ini betul-betul dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Jadi Majelis Kerama Desa memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian yang ada di desa. Bahkan beberapa kasus hukum itu bisa diselesaikan melalui MKD. Salah satunya kemarin sengketa terkait dengan sengketa lahan yang ada di Desa Bentek yang memang terkait dengan beberapa kepemilikan yang dikuasai oleh pihak yang berkuasa. Di situ bisa diselesaikan juga secara damai. Dan kasus-kasus juga terkait dengan sengketa tanah, sengketa lahan, sengketa sifat-sifatnya tidak pidana ringan bisa diselesaikan oleh MKD. Nah, keberadaan MKD ini sangat dirasakan betul di masyarakat. Kehadiran mereka untuk menciptakan perdamaian bermanfaat betul di masyarakat. Maka sengketa-sengketa memang pada dasarnya Lombok Utara memang saat ini kan memang sudah entas dari daerah tertinggal. Karena daerah tertinggal identik dengan tindak pidana kriminalisme atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya terjadi sengketa yang kekerasan itu bisa kita redam di tingkat bawah. Jadi keberadaan MKD di tingkat bawah ini betul-betul memberikan kontribusi yang jelas. Karena pada dasarnya daerah yang memang identik dengan kemiskinan berarti ada kriminalitas yang tinggi. Berbeda dengan kita di Lombok Utara. Dengan keberadaan MKD betul-betul kita bisa tekan. Betul-betul kita bisa tekan sengketa-sengketa yang akan naik ke permukaan yang akan ditangani oleh aparat penegak hukum. Makanya beberapa lembaga formal seperti kejaksaan, kepolisian memberikan apresiasi penuh terhadap lembaga yang namanya MKD yang kita dibentuk oleh pemerintah desa untuk membantu di dalam sengketa. Contohnya saja kemarin saat kita diwawancari oleh kejaksaan, kenapa Lombok Utara ini tingkat kriminalnya sangat rendah? Padahal mereka daerah tertinggal yang memang identik piramida terbalik dengan keadaannya ya dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Itu kriminalnya tinggi. Tapi kenapa ke Lombok Utara daerah terpencil, daerah yang memang tertinggal, kriminalitasnya rendah? Ternyata kita punya lembaga ini yang bisa meredam bagaimana sengketa-sengketa itu bisa muncul di permukaan atau ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah, inilah dengan adanya seiring waktu perkembangan zaman, MKD ini kita bekali terus kita latih bagaimana dia menyelesaikan sengketa. Karena seiring waktu, sengketa-sengketa yang ada di masyarakat ini bervariasi dari berbagai macam kejadian yang ada di desa. Nah, memang pada dasarnya juga MKD ini tidak menyelesaikan sengketa-sengketa yang memang arahnya positif seperti pemerkosaan, pembunuhan tidak diselesaikan oleh MKD. Itu diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang memang formal di situ. Nah, khusus kami di MKD ini bagaimana menciptakan perdamaian dengan sengketa-sengketa yang tidak pidana ringan perdata itu. Nah, alhamdulillah dengan keberadaan MKD ini kita tingkatkan kapasitas mereka, kita latih mereka bagaimana dia betul-betul bisa menyelesaikan sengketa sesuai dengan SOP kita. Kita punya regulasi terkait dengan pedoman Majelis Kerama Desa itu Perbuk nomor 20 tahun 2017 terkait dengan pedoman Majelis Kerama Desa. Bagaimana anggota MKD kita bagaimana bisa menyelesaikan sengketa dari proses pendaftaran, dari proses dari proses pengaduan sampai kita bisa memberikan berita acara penyelesaian sengketa di situ. Alhamdulillah dengan keberadaan MKD di desa ini betul-betul membuat kenyamanan sesuai dengan SDGs desa juga kita kaitkan dengan SDGs desa, yaitu SDGs yang indikator 16 dan indikator 18 tentang adanya perdamaian di tingkat desa.
Mungkin itu dari saya. Kita harap sih bahwa MKD ini betul-betul akses, karena lembaga ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya Majelis Kerama Desa, kami sebagai pemerintah daerah memang harus mensupport secara penuh, karena keberadaan MKD ini betul-betul kami rasakan. Bahkan MKD ini menjadi inovasi daerah di dalam penyelesaian sengketa, yang dimana sengketa itu yang khususnya tindak pidana ringan tidak sampai ke ranah hukum. Nah, harapan kami di sini semua dari MKD yang ada di 43 desa ini bisa terbentuk dan berfungsi sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dan bisa melaksanakan tugas. Memang di Lombok Utara MKD ini beranggotakan 7 orang, minimal 7 maksimal 11, yang di salah satu anggotanya itu ada keterwakilan gender. Tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa-sengketa terjadi di desa itu ada terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Makanya di dalam lembaga ini kita menghadirkan keterwakilan gender juga di dalam proses penyelesaian sengketa yang ada di desa. Baju yang kita bagikan itu adalah saat mereka melakukan sidang pleno penyelesaian sengketa. Jadi ada baju kebesaran yang fungsi dan tugas fungsi MKD ini, termasuk kemitraan kita dengan APH, aparat penegak hukum. Nanti ketika ada sengketa yang memang khusus tindak pidana ringan, yang masyarakat itu apabila langsung mengadu ke penegak hukum, maka penegak hukum akan mengkaji nanti kasus mereka. Kalau kasus ini masuk dalam tindak pidana ringan yang akan bisa diselesaikan oleh MKD, maka kepolisian akan mengembalikan kembali kasus ini ke MKD. Nah, ini mungkin kita ke depannya akan membuat MOU dengan penegak hukum untuk bagaimana sama-sama bisa kita memfasilitasi lembaga ini untuk bisa akses di desa. Ketika sengketa itu bisa ditangani oleh Majelis Kerama Desa, maka pihak APH akan mengembalikan kembali kasus ini untuk bisa diselesaikan di tingkat bawah melalui Majelis Kerama Desa. Sementara itu, Asisten 1 Atmaja Gumbara mengatakan pelatihan MKD yang diselenggarakan ini tidak hanya sebatas dibentuk, tetapi bisa berfungsi dengan maksimal. Pasalnya ia melihat eksistensi Majelis Kerama Desa manfaatnya sangat luar biasa dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa di masyarakat. Dalam pertemuan ini, DP2 KBMD sengaja mengundang 43 MKD perwakilan masing-masing desa adalah 2 orang, sehingga totalnya sekitar 80 lebih. Apa sih kegiatan itu dan tujuannya seperti apa sih? Ya, jadi saya mewakili Bapak Bupati diperintah untuk membuka acara pelatihan MKD Kabupaten Lombok Utara. Pelatihan MKD ini hajatannya ya bagaimana Majelis Kerama Desa yang sudah terbentuk di Kabupaten Lombok Utara ini tidak hanya sebatas dibentuk dia, tapi dia berfungsi. Kan kita bisa melihat bagaimana eksistensi Majelis Kerama Desa, manfaatnya dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa khususnya terkait dengan misalnya perdata atau sengketa terkait dengan adat atau tindak pidana ringan. Nah, di Lombok Utara seperti yang kita saksikan sekali lagi, MKD ini kan sudah kita rasakan manfaatnya. Maka pada pertemuan pagi hari ini Pak Kadis PMD itu mengundang 43 MKD, perwakilan itu 2 orang ya. 2 orang per desa, sehingga totalnya sekitar 80 sekian. Ya, tidak lain tidak bukan hajatannya dalam rangka nanti itu optimalnya fungsi MKD di Kabupaten Lombok Utara. Begitu kurang lebih, karena tujuan pembentukan MKD ini kan dalam rangka membina mewujudkan kedamaian masyarakat, memelihara kedamaian, kemudian bagaimana menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana fungsi MKD ini ya dapat menjadi terdepan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah khususnya terkait dengan itu tadi tindak pidana ringan, kemudian persoalan terkait dengan adat atau sengketa adat atau terkait dengan hal-hal perdata gitu. Jadi begitu kurang lebih. Mudah-mudahan dengan peningkatan kapasitas ini berharap bahwa fungsi MKD ini ke depannya tentunya semakin optimal dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya di desa. Itu sih kurang lebih. Berikan bantuan baju
untuk melaksanakan sidang MKD di desa ini supaya lebih lebih ya sakral lah Pak Kadis ya. Lebih dapat gitu acara sidangnya MKD ini dalam rangka memediasi penyelesaian sengketa di desa. Dalam rangka mewujudkan kedamaian masyarakat, memelihara kedamaian kemudian menjadi bagaimana menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana fungsi MKD dapat menjadi terdepan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah khususnya terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan adat. MKD untuk di bidang pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian di bidang desa-desa itu mengalokasikan anggaran terkait MKD itu ada di pembinaan lembaga adat di sini di 3401. Saya sudah lihat di rekap penganggaran desa-desa pada tahun 2000. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.